Waktu tanya jawab Swallowed Star. Pertanyaan 1, mengapa Luo Feng tidak berperingkat ketiga? Pernahkah Anda bertanya-tanya, setelah berkompetisi dalam banyak pertandingan dan bahkan mengalahkan Wuka, mengapa Luo Feng tidak mencapai peringkat ketiga dan bahkan berada di bawah Wuka? Sampai saat ini, di antara 10 kontestan teratas, tidak ada yang memiliki kemungkinan 100% untuk mengalahkan lawan lain selain Bolan. Misalnya, dalam pertarungan jarak dekat, Wuka dan Long Yun hampir seimbang, namun Wuka kalah dari Luo Feng karena dia tidak dapat mendekat. Saat perbedaan kekuatan tidak signifikan, sulit bagi prajurit genetik untuk mendekati seorang penguasa roh. Ini karena seorang prajurit hanya dapat mengandalkan kekuatan otot untuk menghasilkan kecepatan luar biasa, sementara seorang penguasa roh dapat menggunakan energi spiritual dan senjata roh terbang untuk menghasilkan efek percepatan yang jauh lebih besar. Ketika seorang prajurit tidak bisa mendekati penguasa roh, sulit baginya untuk melancarkan serangan efektif. Sebaliknya, penguasa roh dapat mengendalikan senjata roh dari jarak jauh untuk menyerang prajurit. Oleh karena itu, wajar jika Wuka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding Luo Feng, kecuali jika ia memiliki kemampuan untuk mencegah serangan Luo Feng mendekat, seperti Long Yun. Long Yun menggunakan karakteristik padat dari hukum bumi asli, ditambah dengan wilayah ruang, untuk menciptakan perlawanan besar terhadap senjata roh Luo Feng, yang pada akhirnya membuat serangannya menjadi tidak efektif. Begitu Luo Feng memasuki wilayah Long Yun, dia akan tertekan dan sulit menggunakan teknik terbang ruang, sehingga lebih sulit menghindari serangan. Peluang Luo Feng menang hanya bisa diperoleh dengan berada di luar wilayah Long Yun dan menggunakan serangan lebih kuat seperti serangan penembus langit. Namun, melakukan serangan ini dari jarak jauh sangat menguras energi spiritual. Sebenarnya, Luo Feng bisa menarik energi spiritual tanpa batas dari inti hidupnya, namun di alam semesta virtual, energi spiritualnya dibatasi seperti manusia biasa. Apakah ini berarti Long Yun lebih kuat dari Luo Feng? Tidak begitu. Jika bukan karena batasan ruang dalam kompetisi yang memaksa Luo Feng bertarung jarak dekat, Long Yun akan kesulitan mengalahkannya. Jelas bahwa performa Luo Feng dalam pertarungan jarak dekat masih kurang, dan tekniknya masih kasar. Adapun mengapa peringkat dalam kompetisi seperti itu, alasan utamanya adalah di antara 10 besar, kekuatan para kontestan, kecuali Bolan, sangat mirip. Meskipun diadakan 10 putaran lagi, hasil yang konsisten sulit tercapai. Mengingat hal ini, metode terbaik dalam sistem saat ini adalah sistem yang menentukan peringkat. Faktanya, alam semesta virtual dikelola oleh makhluk cerdas di tingkat penguasa alam semesta, dengan daya hitung ribuan bahkan jutaan kali di atas babata. Berdasarkan performa peserta, sistem ini dapat dengan cepat mensimulasikan dan menghitung peringkat yang adil, peringkat yang bahkan penghormatan pedang 9 tidak akan pertanyakan, karena tidak ada yang berani menentang penguasa alam semesta. Selain itu, peringkat ini tidak permanen karena para jenius dapat meningkatkan status mereka dalam perusahaan alam semesta virtual dengan meningkatkan kemampuan mereka. Sebaliknya, jika perkembangan mereka lambat, mereka bisa terkejar dan diturunkan. Pertanyaan 2, akankah Luo Feng berkumpul dengan keluarganya lagi? Dalam episode 142, terungkap bahwa aliran waktu di alam semesta awal lebih dari 3 kali lebih lambat dari alam semesta asli. Ini berarti jika Luo Feng menghabiskan 30 tahun berlatih di alam semesta awal, 100 tahun akan berlalu di bumi. Selain itu, perusahaan alam semesta virtual secara ketat mengatur pelatihan bagi para jenius, di mana mereka harus berlatih di area tertentu dan menyelesaikan tugas dengan berbagai tingkat kesulitan untuk mendapatkan hadiah. Di bawah sistem ini, mereka hampir tidak punya kesempatan untuk kembali ke planet asal kecuali mereka mencapai tingkat penguasa domain. Untungnya, mereka masih bisa bertemu keluarga di alam semesta virtual. Saat tubuh manusia Luo Feng mencapai tingkat penguasa domain dan kembali ke bumi, 200 tahun akan berlalu. Bukankah keluarganya, yang tidak berlatih, akan menua dan bahkan meninggal saat ia kembali? Sebenarnya, ketika Luo Feng meninggalkan bumi, anak-anaknya, Luo Ping dan Luo Hai, sudah mencapai tingkat planet. Hidup selama 1000 tahun bukan masalah bagi mereka. Istrinya, Su Xin, telah mencapai tubuh abadi, memberinya umur jutaan tahun. Adapun anggota keluarga lainnya, Luo Feng tidak akan mengabaikan mereka. Bagaimanapun, tujuan awal Luo Feng untuk menjadi lebih kuat adalah demi keluarganya. Dengan kekayaan keluarga Luo, dia pasti telah menghabiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan mereka ke tingkat alam semesta. Jadi, bahkan jika Luo Feng meninggalkan bumi selama 10.000 tahun, dia tidak akan menghadapi kesedihan kehilangan mereka. Pertanyaan 3, bisakah siapa saja melakukan kepemilikan jiwa? Anda mungkin bertanya-tanya, jika mencapai tingkat alam semesta melalui sumber daya menghasilkan kekuatan yang biasa-biasa saja, mengapa tidak mengambil alih ras yang lebih kuat seperti yang dilakukan Luo Feng?
Sebenarnya, tidak semua makhluk bisa mengambil alih atau diambil alih. Misalnya, klan Mosa, sebagai makhluk energi, memiliki kesadaran namun tidak memiliki jiwa. Meskipun mereka tidak takut pada serangan jiwa, mereka juga tidak dapat melakukan kepemilikan jiwa. Jadi, satu-satunya cara klan Mosa menjadi lebih kuat adalah melalui pelatihan. Sebagai yang terfavorit oleh hukum asli ruang, prestasi mereka dalam teknik rahasia ruang tidak diragukan lagi signifikan. Ditambah dengan teknik rahasia bawaan mereka, replikasi, klan Mosa bisa menjadi ras yang kuat. Oleh karena itu, meskipun klan Mosa tidak dapat melakukan kepemilikan jiwa, mereka masih bisa memandang rendah banyak ras lain. Sebenarnya, kepemilikan jiwa mengacu pada tindakan menghancurkan jiwa target dan menguasai laut kesadaran mereka. Tindakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mempercepat kecepatan kultivasi dengan mengambil darah dan bakat bawaan yang lebih tinggi dari makhluk lain, seperti Huyanbo. Kedua, untuk melampaui batas level gen kehidupan, seperti penguasa kota kekacauan. Namun, ini berisiko. Jika target yang dipilih terlalu kuat, pemilik bisa mudah dikalahkan atau bahkan dibunuh, kecuali jika mereka memiliki sesuatu seperti jejak jiwa Luo Feng dari Huyanbo. Oleh karena itu, prajurit umumnya memilih makhluk hidup dengan level lebih rendah sebagai target kepemilikan jiwa, namun persyaratannya ketat. Pemilik tidak boleh lebih dari 2 level di atas target. Misalnya, prajurit tingkat bintang level 9 hanya bisa memiliki makhluk yang setidaknya tingkat bintang level 7, karena tubuh fisik tidak bisa menopang jiwa yang lebih kuat lebih dari 2 level. Jika prajurit tingkat bintang level 9 mencoba memiliki prajurit tingkat bintang level 3, tubuh target tidak bisa mendukung jiwa pemilik, yang akan menyebabkan ledakan tubuh dan kematian. Perlu dicatat bahwa begitu kepemilikan dimulai, jiwa akan meninggalkan laut kesadaran, menyebabkan kehancurannya. Karena itu, kepemilikan tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Pada saat laut kesadaran tubuh asli runtuh, tubuh asli menjadi tidak berguna. Jika pemilik meninggalkan target kepemilikan, mereka akan kehilangan perlindungan laut kesadaran, akhirnya menyebabkan kehancuran jiwa di alam semesta. Karena kepemilikan harus terjadi melalui jiwa, ini berarti bahwa keabadian tidak dapat dicapai atau dimiliki. Pada saat seorang penguasa dunia menjadi abadi, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi tubuh ilahi, dan jejak jiwa menyatu ke setiap sel. Namun, kepemilikan membutuhkan penghancuran total jiwa target. Ketika jiwa abadi dihancurkan sepenuhnya, jejak jiwa dalam sel-sel juga hancur, membuat tubuh ilahi tidak dapat digunakan. Ini seperti penyebab kematian Huyanbo. Dia menderita serangan jiwa, dan seiring waktu, jejak jiwa dalam selnya perlahan-lahan terkikis, menyebabkan jiwanya perlahan menghilang. Akhirnya, dia tertidur lelap hingga kematiannya. Alasan mengapa makhluk abadi tidak dapat melakukan kepemilikan adalah karena, meskipun target kepemilikan adalah penguasa dunia puncak dengan kekuatan setara dengan makhluk abadi, tubuh mereka tidak dapat mendukung jiwa dewa abadi. Ini karena ketika seorang penguasa dunia menjadi makhluk abadi, jiwanya mengalami transformasi kualitatif. Oleh karena itu, jika jiwa tingkat abadi mencoba menguasai laut kesadaran seorang penguasa dunia, tubuh target akan meledak dalam sekejap, yang menyebabkan kegagalan kepemilikan. Jadi, jika seorang prajurit ingin melampaui batas level gen kehidupan melalui kepemilikan, mereka perlu memilih makhluk hidup spesial sebagai target. Waktu terbaik untuk melakukan kepemilikan adalah pada tingkat penguasa dunia. Namun, makhluk hidup spesial biasanya memiliki kemampuan pertahanan luar biasa, atau teknik rahasia dan bakat bawaan yang unik, sehingga sangat sulit untuk memiliki mereka, kecuali pemilik memiliki kekuatan luar biasa. Di alam semesta, sangat sedikit individu yang memiliki kekuatan tersebut, namun penguasa kota kekacauan adalah salah satunya. Kekuatannya terbukti, dan ini juga salah satu alasan dia mampu melindungi alam semesta awal dari gangguan selama berabad-abad. Namun, jika sekutu kuat bersedia membantu, seperti melemahkan jiwa target atau sementara meningkatkan level jiwa pemilik melalui teknik rahasia, risiko kepemilikan bisa sangat berkurang. Misalnya, Susin berhasil memiliki makhluk lain dengan bantuan Luo Feng. Lagi pula, Luo Feng tidak ingin memiliki kehidupan abadi seorang diri sambil menyaksikan istrinya meninggal setelah puluhan juta tahun. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.